membuang sampah ditaruh di jalan, mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kemudian mereka hanya setiap jam setengah 6 itu pasti saya muter Pak, itu orang membuang sampah berbagai padahal sudah ada tempat sampah. Itu terkait dengan perilaku. Nanti kita lihat dengan aksi apa. Dan perilaku ini tidak bisa harus hanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup saja, ataupun bahkan mungkin terkait dengan perilaku ini secara keseluruhan semuanya mengajak masyarakat untuk bersih gitu ya, dan mencintai lingkungan. Kemudian terkait dengan tadi kembali kalau masalah sampah semuanya, sampah ini sebagian kecil ya ini ya, bagian kecil dari mitigasi gitu ya. Penanganan mitigasi salah satunya adalah terkait dengan sampah. Sebelumnya tadi banyak yang harus kita lakukan tadi, ada pengurangan gas rumah kaca, kemudian tadi kualitas air juga harus kita jaga. Gitu. Nah sampah ini bagian kecil. Nah apa sebetulnya sampah itu? Perilaku Bapak Ibu semuanya. Ketika semua manusia, semua orang itu mengelola sampah dengan baik dan sadar terhadap dirinya sendiri bahwa saya menghasilkan sampah itu bagaimana cara mengelolanya dari masing-masing rumah, kemudian apa Pak? Ke kelurahan. Jadi ada pembentukan kelompok pada masyarakat. Seperti halnya mungkin di Pak Ades ya, Pak Sigi, kemudian ada desa-desa yang lain yang hadir di sini juga sama sebenarnya banyak Pak. Aksi-aksi apa? Salah satunya itu Pak. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya TPS 3R, harapan kami barangkali ada yang hadir di sini desa-desa dari 17 ya titik yang ada di desa Kabupaten Malang ada TPS 3R. Nah, TPS 3R memang ada yang mungkin sudah lama ya. Jadi saya berada di dinas lingkungan ini di tahun 2004 Maret ini, tetapi kami juga berkolaborasi dulu waktu saya ada di dinas kesehatan terkait dengan perubahan perilaku. Memang perubahan perilaku ini Bapak Ibu semuanya memang tidak instan, dan saya memang enggak mau mustahil, tapi apa mereka itu harus terus dan terus seperti halnya mempengaruhi orang, memprovokasi orang untuk hidup bersih dan terus gitu. Nah, bagaimana dengan kegiatan itu kita dengan pembentukan KSN, kemudian ada TPS 3R, kemudian kita juga punya ada 9 titik inspirator yang sudah ada di desa. Walaupun itu mungkin dari TSR, kemudian dari waktu itu dari BPD dan lain sebagainya. Tetapi memang inspirator itu bukan data panjang ya Bapak Ibu sekalian, karena sampah ketika kita bicara sampah, Bapak Ibu sekalian kita bicara sampah itu seperti momok, padahal sampah kalau kita lihat adalah sampah itu berkah, sampah itu berlian. Kenyataannya ketika kami berharapnya ketika kita perempuan atau Banyumas ada panah yang ada di Kabupaten Malang. Seperti hanya contohnya banyak ibu gede, ya salah satunya nanti menyampaikan Pak, ibu gede ini berusaha sendiri ya, nanti kita sampaikan Pak satu sedikit. Kemudian yang selanjutnya kita Purana Pak. Sebetulnya Bapak Ibu semuanya, Purana itu bukan sebagai tempat pembuangan air, tapi tempat pengelolaan sampah, pengelolaan. Salah satunya di awal adalah kita menggunakan kontrol landfill, artinya digunakan tanah ya. Ada perlakuan yang akan dilakukan di sana. Tetapi sebagian kecil sebenarnya masyarakat yang menolak. Dan itu sudah jauh sekali dari pemukiman, hampir 1,7 km. Jadi kami klarifikasi Bapak Ibu semuanya, semua masyarakat Purana itu sudah menerima semua, tetapi hanya sebagian kecil. Ketakutan bagaimana akhirnya bola api itu begitu besar. Padahal pemerintah Kabupaten Malang, Pak Bupati berharap sekali agar nanti tempat pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Malang itu menjadi sampah menjadi berkah, sampah menjadi berlian. Jadi Pak, tadi yang bertanya